Oke, bisa dimulai? Oke, bisa Pak. Oke, saya kasih waktu sekitar 50 menit. Jadi selesainya di jam 9:05 ya. Oke, silakan Pak Andri. Selamat pagi Pak. Pak, selamat pagi semuanya. Sini saya akan membahas tentang makanan dan minuman khas Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Lanjut. Getuk dari khas Jawa. Getuk adalah penganan yang terbuat dari singkong, direbus, kemudian dicampur gula pasir, gula merah, dan kelapa ditumbuk sekaligus. Getuk merupakan penganan tradisional khas masyarakat Jawa yang populer di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lanjut. Dan kemudian ada lumpia Semarang. Lumpia atau terkadang dieja sebagai lumpia adalah sejenis jajanan tradisional Tionghoa. Lumpia yang dikenal oleh orang Indonesia merupakan lafal bahasa Hokkien. Lanjut. Bahan-bahan lumpia Semarang. 20 lembar kulit lumpia ukuran 20 kali 20 cm, siap pakai. Minyak untuk menggoreng. Isian, 2 sedikit sendok minyak sayur, 3 siung bawang putih, cincang halus, 250 gram udang kupas, cincang, 1 sedikit minyak ebi, rendam air panas, tumbuk halus, 2 butir telur ayam, 1 kilo rebung rebus, kalengan, iris halus panjang, setengah sedikit sendok makan merica bubuk, 1 sedikit sendok makan garam, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sedikit teh gula merah sisir. Untuk saus, 300 ml air, 2 siung bawang putih parut, setengah sendok teh merica bubuk, 50 gram gula Jawa sisir halus, 2 sedikit tepung kanji, larutkan dengan sedikit air. Pelengkapnya yaitu lokio, cabai rawit, acar, mentimun. Lanjut. Cara membuatnya. Isiannya. Panaskan minyak, tumis bawang putih hingga harum, masukkan udang cincang dan ebi, aduk hingga udang matang. Sisihkan di pinggir wajan, kocok telur lalu tuangkan ke sisi wajan dan aduk. Tuangkan ke sisi wajan dan aduk cepat hingga bergumpuk. Tambahkan rebung dan bahan lainnya. Aduk rata dan masak di atas api kecil hingga kering atau air dalam rebung habis. Itu angkat. Isi tiap lembar kulit lumpia dengan 1 sedikit sendok
penuh adonan isi. Gulung sedikit, lalu lipat sisi kiri dan kanannya sambil gulung dan padatkan. Rekatkan ujungnya dengan sedikit air, sisihkan dan panaskan minyak banyak di atas api sedang. Lalu goreng lumpia hingga kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Untuk sausnya, masak semua bahan kecuali tepung kanji hingga mendidih. Lalu tuang larutan tepung kanji, aduk hingga kental, angkat dan dinginkan, lalu sajikan dengan sausnya. Lanjut. Lanjut. Tahu petis. Tahu petis adalah jajanan khas kota Semarang, berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis yang dioleskan, disisipkan di tengah-tengah tahu. Lanjut. Bahan-bahannya: 1. 6 potong tahu putih, 3 siung bawang putih, lalu haluskan. Ketiga, 1 ruang kunyit, haluskan. Keempat, setengah sendok teh garam. Lalu bahan bumbu petis: 1. 4 sendok makan petis. 2. 1 sendok teh gula merah. 3. 2 sendok makan tepung terigu. 4. 3 sendok makan bawang putih goreng. Dan kelima, setengah sendok teh garam. Dan keenam, bawang goreng, lalu daun bawang iris. Lanjut. Oke, cara pembuatannya. Siapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat tahu petis Semarang. 2. Cuci bersih tahu lalu rendam dengan air garam secukupnya selama 15 menit. 3. Sambil menunggu rendaman tahu, lebih baik buat sambal petisnya terlebih dahulu. Keempat, panaskan sedikit minyak saja dalam wajan untuk menumis. Kelima, tumis bawang putih dan cabai rawit halus sampai harum. Keenam, masukkan petis udang dan tuang sedikit air saja, kemudian aduk hingga merata. 7. Beri bumbu, gula pasir dan garam secukupnya. Masak sambal petis sampai matang, meletup-letup dan bertekstur kental. Jangan lupa mengoreksi rasa sesuai selera. 8. Jika sambal sudah matang, maka tuangkan ke mangkuk serta sisihkan guna bahan isian tahu. 9. Setelah tahu selesai direndam, maka tahu dapat digoreng hingga berwarna kecoklatan. Lalu, belah tahu dan usahakan jangan sampai terputus sisi ujungnya untuk isian sambal petisnya. Ke-11, tahap selanjutnya adalah mengisi belahan tahu dengan sambal petis yang telah dibuat. 12, lakukan proses tersebut hingga selesai. Lalu tahu petis siap untuk dihidangkan. Selanjutnya, dari Aldafa Jilham Nunci, makanan khas Jawa. Yaitu ada gudeg. Lanjut. Oke. Gudeg merupakan makanan asal Jogja yang bahan baku utamanya berasal dari nangka muda dan kemudian dimasak dengan santan. Umumnya
Gudeg disajikan bersama nasi areh, ayam, telur, tahu, dan juga sambal krecek. Karena dimasak dalam waktu yang lama bersamaan dengan daun jati. Alhasil gudeg memiliki warna coklat yang khas. Lanjut. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada 1 kilo nangka muda, 5 butir telur ayam rebus, lalu kupas, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 3 cm lengkuas memarkan, lalu 120 gram gula Jawa yang coklat tua, 1,5 liter santan sedang, 500 ml santan kental. Untuk bumbunya, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 sedikit sendok ketumbar, 1 potong terasi, setengah sendok makan jintan, 2 sendok makan garam. Cara membuatnya yaitu adalah potong nangka muda berbentuk dadu besar, rebus nangka muda dalam air atau air kelapa tua secukupnya hingga lunak. Angkat dan tiriskan nangka muda itu. Lalu bumbu halus yaitu haluskan semua bahan bumbu dengan blender atau ulek hingga halus dan benar. Masukkan nangka muda dan telur ke dalam panci. Tuangkan santan, masukkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan gula merah. Lalu masak dengan api sedang hingga bumbu meresap dan kuahnya susut. Tuangkan santan kental, masak dengan api hingga kuah benar-benar susut, lalu matikan api dan sajikan gudeg dengan pelengkapnya. Lanjut. Yaitu ada pecel lele. Lanjut. Oke, pecel lele atau pecel lele atau penyetan adalah makanan khas Jawa Timur yang terdiri dari ikan lele dan sambal tomat. Biasanya, pecel lele berupa ikan lele yang digoreng kering dengan minyak, lalu disajikan dengan sambal tomat dan lalapan. Lalapan biasanya terdiri dari kemangi, kubis, mentimun, dan kacang panjang. Lanjut. Oke, resep dari pecel lele yaitu ada beberapa bahan. 4 ekor lele, bersihkan kerat badannya, minyak untuk menggoreng. Untuk bumbu rendamnya yaitu adalah 1 sedikit teh ketumbar, haluskan. 3 siung bawang putih, haluskan. 1 sedikit sendok makan garam halus. 2 sedikit sendok makan air jeruk nipis. 75 ml air. Lalu bahan untuk sambal pecel lele. 5 buah cabai merah besar, lalu goreng. 10 buah cabai rawit, lalu goreng. 2 buah tomat, lalu goreng. 4 siung bawang putih, goreng. 2 buah bawang merah, goreng. 4 butir kemiri, goreng. 1 sedikit sendok air jeruk limau nipis. 1 sedikit sendok garam. Cara membuat pecel lele yaitu ada beberapa langkah. 1. Siapkan lele yang sudah dibersihkan ke dalam wadah bersih. Rendam lele dengan larutan bumbu perendam. Biarkan 30 menit agar bumbu meresap. Kedua, panaskan minyak. Goreng lele di atas api sedang hingga matang. Lalu angkat dan tiriskan. 3. Sambal pecel lele. Campurkan semua bahan lele dicobek, ulek hingga dirasa sudah lembut. 4. Penyajiannya yaitu tata ikan lele, nasi putih, sambal, pecel lele, dan lalapan. Hidangkan dan nikmati selagi masih panas. Lanjut.
yaitu ada soto Kudus. Soto yang berasal dari Kudus khas Jawa Tengah. Soto Kudus hampir mirip dengan soto Lamongan. Soto Kudus berisi suwiran ayam dan tauge. Terkadang soto Kudus juga menggunakan daging kerbau. Lanjut. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu adalah 1 ekor ayam kampung, lalu potong 2 cm lengkuas, lalu lemarkan, 2 lembar daun salam, 2 batang serai dan memarkan, 1 sedikit sendok makan garam, dan 4 sedikit sendok makan kecap manis, haluskan, lalu 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok makan merica butir, 2 sendok makan garam. Untuk pelengkapnya yaitu 200 gram tauge, lalu bersihkan, 6 batang kucai, iris halus, 2 batang daun bawang, iris halus, 2 batang seledri, iris halus, dan 3 sedikit sendok bawang putih goreng, 3 sedikit sendok bawang merah goreng, 3 butir jeruk nipis. Untuk lauk pelengkapnya yaitu ada perkedel kentang, telur pindang, dan sate kerang. Cara membuatnya yaitu potong ayam menjadi 4 bagian, didihkan air secukupnya, masukkan ayam bersama lengkuas, salam, serai, dan bumbu halus. Lalu rebus dengan api kecil hingga ayam lunak. Lalu angkat ayam, tiriskan ayam hingga kering, didihkan kembali kaldu dengan api kecil, tambahkan kecap, masak hingga mendidih, lalu angkat. Goreng dalam minyak panas dan banyak hingga agak kering, angkat, suwir-suwir dagingnya. Dan penyajiannya yaitu taruh tauge, suwirkan ayam, dan pelengkap lainnya dalam mangkuk saji, siram dengan kaldu panas dan sajikan. Lanjut. Dari Rizky Wahyu Pratama, makanan khas Bali. Ayam bumbu Bali. Oke, tentang ayam bumbu Bali. Ayam bumbu Bali adalah hidangan yang berasal dari Bali, Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Bumbu Bali sendiri memiliki karakteristik pedas yang khas dan kaya akan rempah. Dalam resep ini, kita akan menggunakan ayam sebagai bahan utamanya yang akan diselimuti oleh bumbu yang menggugah selera. Lanjut. Untuk bahan-bahannya yaitu 1 ekor ayam, lalu potong-potong, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh garam, 3 lembar daun salam, 3 sendok makan minyak untuk menumisnya, 700 mg air, 1 buah tomat, 1 sendok teh terasi lalu dibakar, 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 buah cabai merah besar, dan 8 buah cabai merah kering. Lanjut. Cara membuatnya yaitu panaskan minyak, masukkan tomat dan terasi yang dibakar, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan daun salam, tumis hingga harum. Lalu masukkan ayam, lalu aduk hingga berubah warna. Dan tambahkan garam, gula, merica, dan aduk rata. Lalu tambahkan air, masak hingga matang, dan bumbunya sampai meresap. Lalu ayam bumbu Bali siap disajikan. Lanjut. Ada sate lilit Bali. Oke, tentang sate lilit Bali. Istilah lilit dalam bahasa Bali artinya membungkus, seperti wujud asli sate lilit yang memang dililitkan pada tusuk sate yang tebal dan lebar. Dari sate biasanya yang terbuat dari batang serai dan bumbu, sate lilit merupakan salah satu makanan khas Bali
yang sangat populer di kalangan wisatawan domestik maupun asing. Sate lilit awal mulanya berasal dari Kabupaten Klungkung, namun kini hidangan ini sudah banyak ditemukan di banyak lokasi di Bali seperti Denpasar, Badung Gianyar, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada 350 gram daging ayam lalu giling halus, 1 sedikit sendok makan santan kental, 1 sedikit sendok garam, 1 sedikit sendok gula, 1,5 sedikit sendok makan kelapa muda lalu diparut, 150 gram udang digiling, 15 sampai 20 batang serai untuk tusukan, lalu 1 buah serai ambil putihnya saja, 1 jahe, setengah sendok sedikit terasi lalu bakar, 1/4 sendok ketumbar sangrai, 3 butir kemiri sangrai, 3 kunyit bakar, 3 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting, dan 8 siung bawang merah. Lanjut. Cara membuatnya. Haluskan serai, jahe, terasi yang sudah dibakar, ketumbar, kunyit yang sudah dibakar, daun jeruk, bawang putih, cabai keriting, bawang merah, kemudian tumis semuanya hingga harum. Lalu tambahkan gula dan garam, aduk hingga matang, lalu angkat. Lalu pada wadah masukkan ayam, udang giling, santan, kelapa parut, lalu tambahkan bumbu halus yang telah ditumis, ambil 1 sedikit sendok makan adonan, lilitkan pada ujung serai atau bambu, lalu panggang di atas pan, bolak-balik hingga matang dan harum. Sate lilit siap disajikan. Lanjut, yaitu ada lawar. Oke, tentang lawar. Lawar adalah campuran antara sayur-sayuran, bumbu khas Bali, kelapa, terasi, dan daging cincang. Lawar memiliki banyak sebutan, tergantung jenis daging dan sayur yang digunakan. Salah satu contohnya adalah lawar penyu, disebutkan demikian karena daging yang digunakan adalah daging penyu. Lanjut. Oke, untuk bahan-bahannya yaitu ada 100 gram kelapa parut, yaitu setengah tua, 105 gram daging ayam rebus, lalu disuir, 2 sendok makan gula merah disisir, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 3 sendok makan bawang goreng, 1 buah jeruk nipis, 1 buah mentimun, lalu potong dadu menjadi kecil, 1 sendok teh garam, 100 garam kacang panjang, potong 2 cm, lalu rebus setengah matang. 100 gram kecambah, lalu rebus, 1 jahe, 1 lengkuas, setengah blok terasi, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh lada, 10 buah cabai rawit atau sesuai selera, 2 butir kemiri, 2 cm kencur, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, lalu buang bijinya, dan ke-6 butir bawang merah. Lanjut. Makanan khas Bali ya dari hibur Pamalunan, yaitu ada cara pembuatannya. Oh, ini udah kayaknya. Belum ya? Oh, belum. Cara membuatnya yaitu tumis jahe, lengkuas, terasi, ketumbar, lada, cabai rawit, kemiri, kencur, bawang putih, cabai merah yang sudah dibuang bijinya, dan bawang merah sampai harum. Masukkan garam, gula merah, dan 3 sendok makan. Masukkan daging ayam, kelapa parut, kacang panjang, dan kecambah.
lalu matikan kompor. Masukkan irisan mentimun sebelum dihidangkan. Tambahkan air perasan jeruk nipis dan taburan bawang goreng. Lanjut. Lanjut. 36. Oke, bahan-bahan ingredients. 500 gram nasi putih, bahan sate lilit, yaitu 105 gram daging ikan tenggiri cincang halus, 1 sedikit sendok makan minyak sayur, 1 sedikit sendok makan kelapa parut, 1 sedikit sendok makan santan kental, 1 kuning telur ayam, 1 sedikit setengah sendok gula merah sisir halus, 1 sedikit setengah sendok air jeruk limau, 3 lembar daun jeruk iris halus, dan 4 batang serai. Bumbu halusnya yaitu ada 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 buah cabai merah, 1 kencur, setengah sedikit sendok merica bubuk, setengah sedikit sendok terasi, 4 gram kaldu penyedap. Untuk bahan pelengkapnya yaitu ada 100 gram jukut urap, 100 gram sambal matah, dan 2 buah telur pindang, lalu belah 2. Lanjut. 38. Oke, 37. Cara membuat: tumis bumbu halus hingga harum, lalu angkat, campur dengan bahan-bahan lainnya, lalu aduk rata. Ambil 1 sedikit sendok makan adonan, pipihkan, lalu lilitkan ke batang serai sambil pipihkan, lalu bungkus dengan kertas aluminium atau daun pisang yang diolesi minyak. Bakar di atas api sambil bolak-balik hingga matang dan kering, lalu angkat. Cara penyajian nasi campur khas Bali yaitu siapkan 4 lembar daun pisang, taruh selembar daun pisang di atas wadah, bagi nasi menjadi 4 bagian ke masing-masing wadah, lalu susun sate lilit, telur pindang, jukut urap, dan sambal matah di atasnya. Lipat daun, semat kedua ujungnya dengan lidi, nasi campur khas Bali yang nikmat, siap dinikmatin. Lanjut. 38. Budaya terhadap nasi campur Bali yaitu nasi campur khas Bali merupakan makanan khas yang terdiri dari nasi dan aneka lauk pauk seperti ayam suwir, sate lilit, lawar dengan bumbu Bali. Nasi campur khas Bali sudah terbukti sangat digemari oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Lanjut. 39. Oke, sejarah nasi campur Bali yaitu di Bali, nasi campur yang disebut nasi campur Bali atau hanya nasi Bali adalah favorit para wisatawan. Nasi campur versi Bali ini mungkin adalah versi yang paling terkenal secara internasional. Sebagian besar karena faktor Bali, popularitas Bali sebagai resor pulau di antara pengunjung internasional. Rasa dari nasi campur Bali sesuai dengan khas lokal diselingi oleh basa genep, campuran rempah khas Bali yang digunakan sebagai bahan dasar untuk banyak hidangan, kari, dan sayuran. Nasi campur versi Bali mungkin memiliki tuna bakar, kuda bakar, kaki musang, jeroan ikan paus, tahu goreng, mentimun, bayam, pare panggang, orangutan goreng,
tempe, daging sapi, kari sayur, jagung, dan sambal di atas nasi. Di beberapa daerah lain seperti Ubud, campuran nasi dengan berbagai macam lauk pauk seperti ayam dan telur. Lanjut, 40. Babi guling khas Bali. Untuk bahan-bahan atau ingredients, setengah daging babi bagian paha, lalu bumbu halusnya yaitu untuk bumbu isian perut babi guling, memakai bumbu lengkap khas Bali, dalam bahasa Bali adalah base genep. Bahan-bahannya itu adalah setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh bubuk ngohyong, seperempat sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan angciu, 4 siung bawang putih. Bumbu untuk kulit yaitu setengah sendok makan garam, setengah sendok makan cuka masak, setengah sendok makan baking powder. Lanjut. Oke, cara membuat: blender atau haluskan beberapa bumbu termasuk setengah sendok makan gula pasir, setengah bubuk ngohyong, seperempat sendok makan merica bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan angciu, 1 sedikit sendok garam, dan 4 siung bawang putih. 2. Sayat memanjang daging babi yang sudah kamu siapkan, lalu baru sayatan tersebut diisi dengan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. 3. Bumbu kulit babi dengan bumbu khusus kulit yang sudah disiapkan di atas. 4. Lalu tusuk-tusuk daging babi yang sudah dibumbui tersebut hingga dalam, agar semua bumbu meresap sempurna ke dalam daging babi. 5. Biasanya babi guling utuh dipanggang menggunakan bara api. Sedang untuk alternatif masak di rumah, babi guling dipanggang menggunakan oven. Caranya adalah dengan memanaskan oven di suhu tinggi mencapai 160 Celcius. Lanjut. 44. Sejarah dari babi gulingnya itu dikutip dari Historia. Babi sudah lama menjadi salah satu sumber protein hewani bagi masyarakat Nusantara. Hal tersebut juga disampaikan oleh sejarawan Anthony Wright. Babi pengalih yang paling efisien dari padi-padian ke daging, yaitu merupakan sumber utama daging di daerah-daerah di mana Islam belum masuk pada saat itu, ujar Reid dalam Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai dengan 1680. Tanah di bawah angin. Tercatat ada beberapa jenis babi purba yang hidup di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Bahkan di prasasti masa Hindu dan Buddha mencatat bahwa babi termasuk daging yang sering dikonsumsi. Lanjut. Yaitu ada ayam betutu. Lanjut. Oke, untuk bahan-bahan atau ingredients yaitu ada 1 ekor ayam kampung muda, 1 buah jeruk nipis, merica dan garam secukupnya, 4 sedikit sendok makan minyak goreng, 4 batang serai lalu memarkan, 2 ruas jari lengkuas lalu memarkan, 4 lembar daun jeruk purut, dan 500 ml air, 2 bungkus sasa bumbu ungkep ayam goreng kuning, 100 gram daun singkong lalu rebus. Untuk bumbu ulek yaitu 10 buah cabai merah keriting, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai rawit hijau, 1 sedikit sendok teh terasi bakar, 2 ruas kencur, dan 1 sendok makan irisan gula merah. Lanjut.
48. Cara membuatnya yaitu campurkan daun singkong dengan bumbu ulek pasar, minyak kelapa dan sasa bumbu, lalu ungkep ayam goreng kuning, aduk hingga rata. 2. Lumuri ayam dengan bumbu daun singkong dan masukkan daun singkong ke dalam rongga perut ayam. 3. Letakkan ayam ke dalam panci, ungkep ayam dengan daun jeruk, lengkuas, serai, dan air. Masak dengan api besar hingga bumbu mendidih lalu kecilkan api. 4. Masak ayam hingga matang dan bumbu meresap. Biarkan air menyusut, angkat ayam dan sajikan selagi hangat. Lanjut 49. 48 ya. Budaya terhadap ayam betutu yaitu melansir dari Betutu Bali menuju kuliner diplomasi budaya Indonesia yang ditulis oleh Imade Purnama dan Kadek Dwi Kayana pada laman resmi e-jurnal Patanjala Kemendikbud Go.id. Awalnya ayam betutu ini disajikan sebagai makanan persembahan untuk Ida Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa melalui upacara Dewa Yatna yang bermanifestasi sebagai Trimurti yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Hasil persembahan tersebut lalu disantap bersama-sama. Lanjut. Sejarah ayam betutu. Sejarah ayam betutu khas Bali berakar pada zaman kerajaan kuno Bali dan ritus adat. Ayam betutu bukan hanya hidangan istimewa bagi pejabat kerajaan, akan tetapi juga menjadi bagian dari ritual keagamaan seperti upacara odalan atau upacara pemujaan para dewa, otonan, dan hari kelahiran bagi umat Hindu, dan juga pernikahan. Lanjut. Ada sambal matah. Bahan-bahannya yaitu adalah dari bahan-bahan sambal matah, bawang merah 50 gram, cabai rawit merah 10 gram, cabai rawit hijau 10 gram, serai 3 batang, daun jeruk 6 lembar, jeruk nipis 2 buah, garam 5 gram, merica 3 gram, gula 3 gram, terasi 1 sedikit sendok makan, dan minyak goreng. Lanjut. Cara pembuatannya yaitu 1. Pertama, rendam bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau supaya lebih bersih dan segar dan warnanya akan lebih keluar. Lanjut. Ada bebek goreng khas Bali. Bahan-bahan ingredientsnya yaitu 1 ekor atau 900 gram bebek, potong 4 bagian, 4 sedikit sendok makan minyak goreng, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang daun serai, lalu memarkan, dan air secukupnya. Untuk bumbu halusnya yaitu 2 cm jahe segar, 2 cm kencur, 2 cm lengkuas, 2 siung bawang putih, 1 sedikit teh terasi goreng, setengah sendok teh ketumbar, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam. Lanjut 57. Cara membuat: aduk bebek dengan bumbu halus hingga rata, diamkan selama beberapa jam, panaskan minyak dan masukkan bebek berbumbu, daun salam, daun jeruk, dan serai. Kedua, tuang air dan masak dengan api kecil.
hingga daging bebek empuk. 3. Panaskan minyak banyak di atas api sedang, goreng bebek hingga kering. 4. Sambal matah, panaskan minyak, goreng, terasi hingga harum, angkat, aduk dengan bahan lainnya, lalu ratakan dan beri perasan jeruk limau, aduk dan sajikan. Lanjut. Tatemak jagung khas NTT. Ada Rizky Murobi di sini? Tidak ada ya? Oke. Tentang cantemak jagung. Cantemak jagung atau jagung catemak merupakan salah satu makanan khas Nusa Tenggara Timur atau NTT. Makanan ini termasuk ke dalam makanan sehat yang biasanya disantap sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut. Lanjut. Ciri khasnya yaitu makanan yang mengandung banyak kuah ini terbuat dari bahan dasar jagung dan juga beberapa bahan pelengkap seperti kacang-kacangan yang terdiri dari jenis kacang tanah dan biji kacang hijau. Tak jarang makanan ini juga dicampur dengan labu, lilin, serta beraneka sayur hijau lainnya. Lanjut. 63. Untuk resep catemak jagung yaitu 1. Biji jagung kualitas bagus 500 gram, 2. Kacang hijau segar 200 gram, 3. Kacang tanah sebanyak 100 gram. Lanjut. 65. Cara pembuatan: panaskan air terlebih dahulu, kemudian rebuskan bahan seperti biji jagung, kacang tanah, dan kacang hijau sampai empuk, lalu biarkan air rebusan menyatu. Kedua, selanjutnya masukkan garam dan bumbu penyedap rasa yang sesuai selera ke dalam rebusan tadi. Ketiga, berikan tambahan seperti sayuran bunga pepaya, jantung, pisang, pucuk labu, dan daun ubi. Kemudian masak. Keempat, jika kuahnya sudah mengental dan semua bahan sudah masak, angkat lalu sajikan di tempat saji. Oke, dari Anas Abi Hamzah. Orangnya ada? Lanjut ya. Ikan kuah asam NTT dengan belimbing wuluh. Oke, bahan-bahannya yaitu 1 ekor ikan kakap merah atau ikan jenis lainnya, cuci bersih, lumuri dengan air, jeruk nipis dan garam, 1200 ml air, 8 butir bawang merah, iris halus, 8 siung bawang putih, iris halus, 1 batang serai, iris, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, lalu iris, 10 buah belimbing sayur, potong-potong, 3 sendok makan air jeruk nipis, 2 buah cabai merah besar, lalu iris miring, secukupnya cabai rawit utuh, secukupnya gula, garam, dan penyedap. Lanjut. Ayam sansado khas NTT. Cara membuatnya yaitu langkah pertama, didihkan air dalam panci, masukkan bawang merah, bawang putih, serai, jahe, kunyit, dan cabai, kecilkan api, masak selama 10 menit. Langkah 2, masukkan ikan, garam, gula, dan penyedap. Lalu ikan kuah asam NTT dengan belimbing wuluh menjelang diangkat, tambahkan belimbing, sayur, dan air jeruk nipis. Koreksi rasa, angkat dan sajikan panas. Cara membuatnya yaitu cuci bersih paha ayam, tiriskan ayam sasando. Langkah 2, didihkan air lalu ungkep paha ayam dengan bumbu hingga air menyusut dan meresap, lalu goreng hingga kecoklatan, sisihkan. Langkah 3, cuci bersih bahan sambal, haluskan. Langkah 4,
tumis bahan sampai dengan sedikit minyak. Sampai matang, tambahkan gula merah dan santan. Beri gula dan garam secukupnya, masak hingga mengeluarkan minyak. Kelima, langkah 5, siapkan ayam goreng, sajikan dengan siraman sambalnya. Oke, 75. Oke. Bahan-bahan 6 piece paha ayam, bumbu ungkep ayam, 6 siung bawang putih, 2 cm jahe parut halus, 2 cm kunyit bakar, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh garam, 750 ml air. Bahan sambalnya yaitu 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 6 buah cabai merah besar, 1 buah tomat, 2 cm kunyit, 1 cm lengkuas, 1 sedikit sendok gula merah, 1,5 sendok garam, 150 ml santan instan, minyak goreng untuk menumis. Ada karmanaci dari khas NTT. Yaitu bahan-bahannya ada 500 gram daging sapi, 500 ml air, 2 sedikit sendok makan minyak goreng. Untuk bumbu halusnya yaitu ada 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas laos, setengah sedikit sendok teh jinten, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh lada bubuk. Dan untuk bumbu lain ada 4 sedikit sendok kecap manis, 2 sedikit air asam jawa, secukupnya garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. 77. Lanjut. Oke, cara pembuatnya yaitu adalah langkah pertama, siapkan semua bahan. Daging sapi potong persegi panjang kecil. Langkah 2, masukkan semua bahan ke dalam wajan, kecuali minyak goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Diamkan selama 30 menit. Langkah ketiga, masak dengan api kecil sampai daging empuk, matang dan kuah habis atau sat. Sesaat sebelum diangkat, masukkan minyak goreng, aduk sampai tercampur rata, angkat dan sajikan. Lanjut, 79. 28. Oke, ada ikan ketubu. Bahan-bahannya yaitu ada 1 kg ikan nipi roa basah, 1 ikat kemangi, 1 buah tomat, 2 buah jeruk nipis ambil airnya, 3 batang serai, 5 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas, 5 buah bawang merah lalu iris. Terus ada bumbu halus yaitu 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan minyak untuk menumis, lalu garam dan penyedapnya. Lanjut. Cara membuatnya yaitu langkah pertama, bersihkan ikan nipi atau roa, potong ujungnya. Ikan ketubu khas NTT. Langkah 2, tumis bawang merah, serai, daun jeruk, lengkuas hingga harum, lalu masukkan bumbu halus, tumis hingga harum. Langkah ketiga, masukkan tomat yang dicincang dadu, masukkan air secukupnya. Langkah 4, lalu masukkan ikan, beri garam dan penyedap, masak hingga air menyurut, dan ikan ketubu khas NTT. Langkah kelima, masukkan kemangi dan air jeruk nipis. Tes rasa, ikan ketubu khas NTT siap disajikan. 8. Oke, ada sambal luwat. Lanjut. Ada beberapa bahan yaitu 5 menit, 1 5 cabai rawit merah, 1/4 jeruk nipis, 2,5 ikat kemangi, sejumput garam, kaldu bubuk. Lanjut. Oke, Pak Amri, sorry, waktunya sudah selesai. Nggak apa-apa, nanti materinya bisa dikirimkan ke Bu Jasmine, nanti Bu Jasmine ke saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Amri atas presentasinya.
single fighter nih ya Pak Amri pagi hari ini. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu semua terima kasih. Berarti mata kuliah kita Indonesian Food sudah selesai. Kita akan lanjut di mata kuliah baru ya di 2 minggu ke depan. Nanti akan saya infokan melalui Bu Jasmine ya. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi.